Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni, mengajar matematika di SMK Negeri 1 Lamongan. Kebetulan tahun ini ditugaskan untuk mengajar kelas 10. Nah, sebelum kita menginjak ke pelajaran atau materi yang akan saya sampaikan, perlu diketahui akan saya perkenalkan diri, karena tak kenal maka tak sayang maka tak akan mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Oke, berikut beberapa tentang diri saya. Silakan disimak. Perkenalkan, sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatani, mengajar matematika kelas 10 ya, kelas 10 TPTU, Multimedia 1, Multimedia 2, Akuntansi 1, Akuntansi 2, dan 10 Broadcast atau PSBD. Nah, data pribadi saya, nama lengkap Muhammad Fatani, sarjana sains. Kemudian nama panggilan saya biasanya dipanggil Pak Fatoni, gitu aja ya, Pak Fatoni. Tempat tanggal lahir Lamongan 26 November 1992. Agama Islam. Pendidikan terakhir S1 Matematika. Nah, ketambahan N ya, Matematika. Status menikah. Alamat Dusun Badukidul, Desa Sumberjo, RT 2 RW 4, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Lamongan. Nomor HP atau nomor WhatsApp saya 0857 4835 4424. Bisa tanya-tanya, bisa disimpan juga, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya hobi saya yaitu bertualang atau pendakian gunung dan sebagainya ya, bersepeda dan seterusnya ya. Ini adalah beberapa foto saya, kegiatan saya di pramuka atau di pecinta alam atau di kegiatan outdoor lainnya. Moto hidup bermanfaat, berkah, dan barokah. Jadi hidup itu harus bermanfaat, harus membawa berkah bagi lingkungannya dan barokah untuk kehidupannya. Nah, riwayat pendidikan formal ya, di SDN Sumberjo 1, Kecamatan Sarjo, tahun 1959 sampai 2005. Kemudian SMP-nya SMP Negeri 1 Lamongan tahun 2005 sampai dengan 2008. Kemudian bersekolah di SMK Negeri 2 Lamongan angkatan pertama ya, tahun 2008 sampai 2011. Kemudian berkuliah di Universitas Islam Darul Lamongan atau disingkat Unisda Lamongan tahun 2011 sampai 2015, jurusan matematika. Nah, non formalnya ini KML Pembina Pramuka, jadi kursus pembina. Kemudian scuba diver atau penyelam yang seperti foto di gambar tadi, itu kursusnya menyelam tahun 2014. Kemudian bela negara tahun 2016. Kemudian hipnoterapi atau belajar menangkal hipnotis tahun 2017. Riwayat organisasi ini ya banyak, dari anggota penggalang, OSIS, Dewan Ambalan, Dewan Kerja Ranting, BEM Fakultas, Komandan Resimen Mahasiswa, pengurus Pramuka, pengurus IARMI, Karang Taruna juga. Bisa dibaca sendiri, bisa disimak riwayat organisasi saya hidup atau belajar mengajar, belajar menularkan ilmu dari organisasi. Jadi jangan sampai kita itu hanya belajar tanpa bisa untuk berkegiatan sosial. Seperti itu ya pesan saya. Oke, terima kasih. Itu aja perkenalan dari saya. Salam kenal. Seperti itu penjelasan tentang diri saya, bagaimana hobi saya dan sebagainya, biodata saya dan sebagainya. Kalau emang ingin berkenal berlanjut atau ingin tanya-tanya tentang diri saya, silakan tanya lewat grup ini atau grup mata pelajaran yang saya buat atau japri ke saya. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya akan saya sampaikan tentang metode pembelajaran di kelas 10, khususnya mata pelajaran matematika. Nah, penilaian berupa penilaian bagaimana presensinya saat daring seperti ini ya. Saat pembelajaran jarak jauh akan saya sampaikan bagaimana penilaiannya didapat, bagaimana tugas disampaikan, bagaimana presensi yang harus dilakukan. Oke, bisa disimak di slide berikutnya.
berikut ini akan saya sampaikan tentang bagaimana presensi dan penilaian di mata pelajaran matematika kelas 10 TPTU, Multimedia 1, Multimedia 2, AKL 1, AKL 2, dan SWT oleh Muhammad Hattani. Oke, cara melakukan presensi atau kehadiran. Yang pertama, atau presensi kehadiran dilakukan dengan dua metode ya. Khusus untuk mata pelajaran saya tidak menggunakan Google Classroom. Perlu diingat, saya tidak menggunakan Google Classroom tapi Google Form. Jadi cuma mengisi tugas yang ada di link yang akan nanti saya share di grup WA atau di deskripsi video ini. Seperti itu ya, bisa dipahami. Nah, yang selanjutnya yaitu mengisi list kehadiran di WA grup mata pelajaran. Karena kenapa kok saya pilih WA grup daripada Google Classroom? Perlu saya jelaskan ya. Karena sebagian besar dari kita atau hampir semua dari kita, 90% lah, 99%, hampir tiap hari atau hampir tiap jam kita membuka atau berinteraksi dengan WhatsApp atau menggunakan media WA. Maka dari itu, untuk mengecek keaktifan juga, maka saya buat WA aja, grup WA aja, daripada nanti Google Classroom jarang dibuka atau jarang dipakai atau seingatnya. Seperti itu ya. Nah, penilaian di mata pelajaran matematika, yang pertama akan ada tugas mingguan atau tugas tiap minggu yang akan diberikan dan harus dikerjakan sebagai penanda presensi seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, penilaian hasil belajar yang dilaksanakan di rumah tiap minggu tersebut nantinya akan diakumulasikan pada saat penilaian akhir semester. Yang kedua yaitu penilaian tengah semester atau PTS atau ulangan tengah semester atau UTS yang dilakukan secara bersama-sama dengan ketentuan dan jadwal dari sekolah. Jadi UTS-nya dari sekolah, nanti entah daring, entah datang ke sekolah, atau entah bagaimana metodenya akan dijelaskan berikutnya. Yang selanjutnya penilaian akhir semester, yaitu ulangan akhir semester ya, sebelum ke semester berikutnya. Nah, nilai tengah semester saat penerimaan rapot sisipan itu atau nanti akan ada rapot tengah semester, yaitu jumlah tugas mingguan. Jadi nilai tugas mingguan dijumlahkan seluruhnya, entah 80, 70, 90, 100, kita jumlahkan ditambah dengan 2 kali nilai tengah semesternya. Jadi saat ulangan tengah semester kalian dapat nilai berapa, kita kalikan 2. Jadi intinya tugas mingguan atau tugas minggu kita kalikan 1, tugas atau nilai tengah semester, ujian tengah semester itu nilainya kita kalikan 2. Seperti itu ya. Nah, kita bagi dengan jumlah tugas mingguan. Jadi tiap minggu itu ada tugas 1 bulan berarti 4. Misalkan seperti itu ya. Kalau emang ada nanti liburnya atau kosongnya, berarti 3 jumlah tugas mingguan ditambah dengan 1. Nah, itu yang akan menjadi nilai tengah semester. Selanjutnya, nilai akhir semester. Nah, nilai akhir semester ini diambil dari mana? Nilai tugas mingguan. Jadi jumlah nilai tugas mingguan seperti nilai tengah semester tadi ya. Ditambah nilai tengah semester atau UTS-nya, nilai UTS-nya. Kemudian ditambahkan 4 kali nilai akhir semester. Jadi seperti ini. Tugas poinnya 1, tapi banyak. UTS-nya poinnya 2. Ya, poinnya 2. Kemudian UAS poinnya 4. Seperti itu ya. Kemudian nilai jumlah ini tugas mingguan ditambah dengan 2 kali nilai tengah semester ditambah dengan 4 kali nilai akhir semester dibagi dengan jumlah tugas mingguan ada berapa, tugas mingguannya ada berapa, ditambah 2 ditambah 4. Seperti itu ya. Nah, kompetensi dasar matematika kelas 10 atau materi apa saja yang akan disampaikan di kelas 10 nanti bisa dipelajari sendiri atau cari di Google atau di referensi lain sebelum bukunya ada atau sambil menunggu buku. Yang pertama adalah bilangan berpangkat atau kita mengulang SMP yang kelas 3. Atau kalian daring kemarin belum diajari, ya kita bahas lagi tentang bilangan berpangkat. Yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan. Yang ketiga, nilai mutlak. Yang keempat, persamaan 2 variabel. Yang kelima, program linear. Yang keenam, barisan dan deret aritmatika. 7, barisan deret geometri. 8, bunga dan penulis tas.
Nah, ini ya materi-materi yang akan saya sampaikan atau yang akan kita pelajari di semester 1 kelas 10. Oke, seperti itu. Nah, sementara seperti itu dulu. Kemudian motivasi selama pandemi ini, kita harus sabar menghadapi semua ini. Motivasi hidup saat ini hal utama adalah bertahan hidup. Dengan cara apapun kita harus bertahan hidup dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Intinya kita harus sehat dan bahagia. Jaga tubuh, jaga pikiran, tetap berolahraga, makan makanan yang sehat, makan yang banyak, jangan lupa minum air putih, jaga gizi, jangan banyak bergadang, jaga pola hidup juga. Kemudian motivasi untuk belajar, untuk dapat bertahan hidup. Dalam kondisi saat ini kita harus menumbuhkan semangat belajar dan berjuang untuk beradaptasi dengan hal-hal baru. Karena kita semua tidak ada yang tahu pandemi ini akan berakhir kapan, apakah akan ada pandemi berikutnya dan sebagainya. Kita harus tetap beradaptasi, belajar terus, belajar ya, karena yang kekal di kehidupan ini adalah perubahan. Jadi saat kita tidak bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut, kita akan tergusur oleh zaman. Seperti itu ya. Kemudian motivasi berkarya, jadi menerapkan apa yang telah kita pelajari. Nah, apa yang kita pelajari itu dan adaptasi yang telah kita lakukan untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata agar bermanfaat bagi kehidupan kita, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jadi pertama harus hidup, dua harus belajar, ketiga harus menerapkan apa yang kita pelajari di kehidupan nyata, bukan hanya dalam pikiran, bukan hanya lewat media sosial, tapi juga kehidupan nyata di lingkungan sekitar kita. Jadi benar-benar hidup di lingkungan, bukan hanya melalui media. Nah, seperti itu ya penjelasan tentang materi saya. Berikutnya, untuk mengerjakan tugas, misal seperti ini ya, saya kasih link, contoh bit.ly/mtk 10 tes 1, seperti ini ya. Nah, tinggal diisi nih seperti ini. Misal pilih kelasnya ya, misal kelas 10 AKL 1, nomor absen 04, nama absen gini aja, absen 36, nama Yafira. Nah, tinggal diklik berikutnya. Kemudian soal dikerjakan. Soal-soal ini dikerjakan. Jadi 4 pangkat 4A pangkat 5 dan seterusnya. Jawabannya berapa? Kemudian ini juga nomor 2. Nomor 3 tinggal diisi seperti ini, dijawab. Ini tadi dijawab ya. Ini dijawab. Ini juga sama. Dipilih aja tapi dikerjakan dulu. Kemudian tambahkan file. File ini adalah fotokan apa yang kalian kerjakan. Jadi yang dikerjakan di komputer itu apa, atau yang di kertas ya, cara-cara mengerjakan ini tadi, pertanyaan-pertanyaan ini tadi dikerjakan di kertas dulu, kemudian difoto, di-upload ke sini ya. Nanti ini kalau di HP bisa langsung pilih foto seperti itu ya. Oke, tinggal diklik kirim, nanti akan keluar nilainya. Mungkin contoh mengerjakan tugas seperti itu aja. Jelas ya? Kalau emang kurang jelas atau ada yang ditanyakan tentang penilaian, presensi, dan metode belajar yang ingin dilakukan, bisa menyampaikan unek-uneknya atau kritik sarannya di grup mata pelajaran yang saya buat, atau japri ke saya langsung juga nggak apa-apa. Saya terbuka, kalau emang ada kesempatan untuk balas saya balas, kalau emang belum ada kesempatan membalas pasti hari berikutnya atau waktu lainnya akan saya balas. Seperti itu ya. Demikian untuk sesi kali ini atau untuk video pertama pembelajaran tahun ini. Saya harap bisa disimak dan ditindaklanjuti atau dipahami. Jadi mohon kerjasamanya, tetap semangat, jangan patah semangat, karena belajar bisa lewat media apapun, bisa lewat dengan cara apapun, asalkan punya keinginan dan niat yang sungguh-sungguh untuk menjadi sukses. Seperti itu ya. Terima kasih.
kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.